Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Mumtazah dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika dan unsur dari surat lamaran pekerjaan. Simak terus video ini ya. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseroan terbatas yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Syarat-syarat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, surat lamaran ditulis tangan yang rapi, kecuali jika ada permintaan tertentu yang harus titik. Yang ketiga, surat lamaran dibuat dengan bahasa sopan dan simpatik. Yang keempat, surat lamaran hendaknya berisikan hal-hal berikut, yaitu identitas pelamar, riwayat pendidikan, maksud pelamar, dan lampiran. Struktur surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ada tesis atau pernyataan umum, yang kedua ada argumentasi, yang ketiga ada penegasan. Yang pertama yaitu tesis atau pernyataan umum. Tesis berisi informasi awal yang dikemukakan pelamar yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilamar. Tesis terdapat pada paragraf pertama dan kedua. Informasi yang ada di dalamnya adalah bagaimana pelamar mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dan posisi yang diinginkan. Biasanya, tesis terdiri dari salam pembuka, dan biodata diri. Yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi digunakan untuk menguatkan tesis atau pernyataan umum. Argumentasi disajikan untuk meyakinkan orang yang membaca surat lamaran tersebut bahwa pelamar dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Pada bagian ini berisi informasi tentang si pelamar, diantaranya pendidikan, pengalaman kerja, sertifikat, atau sesuatu yang berkaitan dengan kelebihan pelamar yang sesuai dengan lowongan tersebut. Yang ketiga yaitu penegasan. Untuk meyakinkan bahwa diri kita layak diterima, maka perlu adanya penegasan di dalam surat lamaran pekerjaan. Ini juga merupakan penguatan dari tesis surat lamaran pekerjaan. Biasanya penegasan berisi informasi tentang harapan pelamar, salam penutup, dan nama serta tanda tangan pelamar. Selanjutnya yaitu sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat atau titik mangsa, yang kedua perihal dan lampiran, yang ketiga alamat surat, yang keempat salam pembuka, yang kelima pembuka surat, yang keenam isi, yang ketujuh penutup, yang kedelapan salam penutup, dan yang kesembilan tanda tangan dan nama jelas. Analisis unsur atau sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir, karena bukan merupakan kalimat. Yang kedua ada perihal dan lampiran. Perihal dapat disebut juga sebagai judul surat. Bagian ini menginformasikan tujuan surat ini dibuat, yaitu melamar pekerjaan. Sedangkan lampiran berfungsi untuk menginformasikan bahwa surat lamaran kerja tersebut disertai dengan dokumen penting lainnya atau tidak. Kata lampiran tidak perlu ditulis jika memang tidak ada dokumen yang ikut disertakan dalam surat lamaran kerja. Yang ketiga ada alamat surat. Alamat surat terdiri dari nama penerima surat, nama lembaga, dan alamat penerima surat. Biasanya jika jabatan seseorang dicantumkan, kata sapaan tidak digunakan agar tidak ada kerancuan penulisan. Yang keempat ada salam pembuka. Salam pembuka umumnya menggunakan kalimat dengan hormat, Assalamualaikum, atau salam sejahtera yang diakhiri dengan tanda baca koma. Yang kelima ada pembuka surat. Pembuka surat sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan, agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam pembuka surat ini juga harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis. Yang keenam ada isi. Dalam isi terdapat identitas isi, maksud dan tujuan, dan menyatakan lampiran. Yang ketujuh ada penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup harus menunjukkan keantusiasan pelamar kerja kepada instansi yang ditunjuk. Yang kedelapan ada salam penutup. Di dalam surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Dan yang kesembilan ada tanda tangan dan nama jelas. Tanda tangan ini biasanya ada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama jelas pelamar.
Berikut adalah tampilan surat lamaran pekerjaan yang telah saya buat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.